Oke, hari ini saya akan mereview aplikasi pinjaman online yang berlogo OJK di Play Store. Kita akan lihat apakah sesuai dengan yang ditawarkan dan legalitasnya kita akan cek apakah betulan terdaftar di OJK atau tidak. Dan yang terakhir kita akan langsung masuk ke aplikasinya, ciri-cirinya seperti apa gitu ya. Nanti akan kelihatan antara pinjaman online yang resmi OJK atau non OJK kayak gitu. Jadi langsung aja tanpa banyak basa-basi kita mulai untuk review aplikasinya. Jadi kita masuk ke Play Store dulu, saya tunjukin ya nama aplikasinya itu Kredit Digital. Disclaimer di sini tidak ada sponsor, di sini saya tidak mempromosikan, tapi saya hanya mereview aplikasi apa adanya dan saya mereview ya setiap saya nemu aplikasi apa gitu saya share ke teman-teman supaya apa? Supaya teman-teman bisa melihat terlebih dahulu sebelum terjebak, sebelum terlanjur mengajukan pinjaman online di aplikasi manapun. Jadi teman-teman bisa cek video saya di halaman channel, kali aja teman-teman menerima iklan dari salah satu pinjaman online, namanya apa, teman-teman bisa cek review saya terlebih dahulu, silahkan dilihat detailnya seperti apa ya, supaya bisa mempertimbangkan kembali. Oke, kita kembali lagi untuk review aplikasi Kredit Digital ini. Kalau kita lihat di Play Store ini teman-teman, kita bisa lihat nih logonya huruf K dan ada logo OJK beserta AFPI juga. Jadi kalau mungkin pengguna awam gitu ya, mungkin dikiranya ini pinjaman online yang sudah resmi OJK. Seperti itu. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu teman-teman. Belum tentu aplikasi yang berlogo OJK itu aman dan cicilannya ringan dan tenornya bulanan, belum tentu ya. Jadi kita buktikan nanti kita akan masuk ke aplikasinya. Sebelum itu kita lihat dulu apa saja yang ditawarkan ketika kita membaca deskripsinya, oke? Nah, ini dia teman-teman, yang ditawarkan itu sebentar ya. Nih, produk pinjaman online limitnya mulai dari 2 juta sampai 35 juta. Kelihatannya cukup gede dan cukup menggiurkan untuk orang-orang yang mungkin butuh mendesak, butuh uang mendesak gitu ya. Tenornya mulai dari 91 hari sampai 180 hari atau setara 3 bulan sampai berapa bulan? 6 bulan ya. 3 bulan sampai 6 bulan kelihatannya panjang. Bunga maksimum per tahunnya 18,25%. Lalu tidak ada biaya tambahan lainnya. Nah, di sini ada simulasinya juga, misalkan teman-teman pinjam 3 juta dengan tenor 180 hari atau 6 bulan, maka total yang harus dibayarkan keseluruhan nanti kumulatifnya adalah Rp3.270.000. Kelihatannya kalau dilihat dari kenaikan nominal dari 3 juta ke Rp3.270.000 tidak seberapa ya, hanya berapa persen saja. Kelihatannya worth it lah, oke lah, nggak masalah pinjam 3 juta balikin Rp3.270.000. Nah, sekarang kita akan lihat secara langsung di dalam aplikasinya teman-teman, apakah memang benar adanya seperti ini atau tidak. Dan kebetulan saya sudah daftar duluan untuk membuktikan untuk kebutuhan review ini supaya teman-teman tidak terlanjur daftar duluan gitu ya. Biarkan saya aja supaya saya bisa membagikan detail aplikasinya ini untuk teman-teman. Langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Ya, ini dia, saya sudah OTW masuk teman-teman. Nah, ini ya. Jadi saya setelah daftar itu mendapatkan limit 10 juta, tapi tidak real pencairannya 10 juta. Melainkan kita akan diajukan ke dua platform, yaitu acak ini teman-teman ya. Kadang kita diajukan di platform ini, kadang di platform lain. Nah, kebetulan di sini pinjaman tunai dan dompet aku. Tadi ketika saya pertama kali masuk saya diajukan di Dana Cepat ya, namanya itu platformnya Dana Cepat. Tapi sekarang udah berubah lagi. Artinya setiap pengajuan itu random, tergantung platform mana yang ready mencairkan untuk kita. Mungkin seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat rinciannya seperti apa. Di sini setelah saya cek ya, untuk legalitasnya apakah aplikasi ini terdaftar di OJK atau tidak. Di list OJK, di fintech lending yang terdaftar di OJK itu tidak ada yang namanya ini kredit digital.
Kalau yang lain masih ada ya. Kalau seperti aplikasi-aplikasi sebelumnya yang udah saya review itu ada. Jadi kita itu bisa melihat aplikasi pinjaman online mana aja yang terdaftar di OJK. Dan untuk ini kredit digital ini tidak ada. Padahal tadi ada logonya OJK di gambar logonya itu ya. Namun pada kenyataannya tidak terdaftar di OJK. Nah, terus gimana cara untuk kita mengetahui aplikasi ini legal OJK atau non OJK? Kita bisa melihat ciri-cirinya, teman-teman ya. Kalau ciri-ciri pinjaman online ilegal atau non OJK, biasanya tenornya itu kurang dari 1 bulan. Biasanya rata-rata malah 7 hari, 10 hari, seperti itu. Itu ciri-ciri pertama. Yang kedua, itu tidak begitu transparan. Artinya untuk keseluruhan rincian biaya, potongannya berapa, balikinnya berapa, total yang harus kita bayar berapa itu kurang transparan. Biasanya seperti itu. Nah, kita akan lihat di sini, apakah aplikasi ini masuk dalam salah satu ciri-ciri tadi. Kita bisa lihat di sini rinciannya. Di platform pertama, pinjaman tunai itu kita bisa mendapatkan pinjaman 2.100.000, siklusnya 9 hari. Siklus ini ya tenor itu teman-teman ya. Misalkan saya cairkan hari ini, saya rekaman video ini tanggal 25 Desember, maka saya harus balikin duitnya itu tanggal 2 Januari teman-teman. 2 Januari, 25 ke 2 Januari itu ya sekitar 7 harian ya, sekitar itulah. Artinya hanya 1 minggu. Nah, ini sudah masuk ciri-ciri yang pertama tadi. Rata-rata pinjaman online non OJK itu tenornya hanya 7 hari. Pokoknya kurang dari 1 bulan. Nah, ini sudah masuk ciri-ciri itu teman-teman. Yang kedua, kurang transparan. Ya, tidak begitu transparan. Nah, ini sudah kelihatan juga. Di sini kita hanya dikasih rincian jumlah maksimal atau pinjaman yang bisa kita dapatkan, yaitu 2.100.000. Nah, untuk bunganya berapa kita nggak dikasih tahu, terimanya berapa kita nggak dikasih tahu. Ini kalau saya klik menarik uang ya udah nanti bisa cair langsung dan tiba-tiba tagihannya besar karena kita nggak tahu sebelumnya itu potongannya berapa, bunganya berapa, seperti itu ya. Begitu juga dengan platform yang kedua yaitu Dompet Aku. Kalau kita lihat sama aja. Di sini kita mendapatkan pinjaman 3.600.000, tenornya 9 hari, sama persis dengan yang di atas. Cuman di sini limitnya agak maksudnya pinjamannya agak besar sedikit gitu. Nah, ini sudah memenuhi ciri-ciri tadi teman-teman yang saya sebutkan tadi ya, kedua platform ini kurang transparan dan juga tenornya sangat pendek. Nah, sekarang saya kasih tahu ke teman-teman. Terus ini nanti biasanya kita bayarnya berapa, terimanya berapa? Misalkan teman-teman ini nanti teman-teman cairkan. Contoh yang di atas tadi 2.100.000. Biasanya teman-teman akan terima 50% lebih. Maksudnya itu misalkan pinjaman 2.100.000. Nanti teman-teman akan terima mungkin 1.500.000, bisa saja kurang dari 1.500.000. Yang jelas teman-teman tidak akan terima utuh, nggak mungkin ya. Terus apakah nanti bayarnya bunganya gede? Udah pasti teman-teman ya. 2.100.000. Kalau saya amati dari pinjaman online non OJK yang lain, rata-rata pada umumnya pinjaman segini teman-teman akan bayar hampir 4 juta. Pokoknya bunganya itu 50% lebih. Biasanya 60%, 70%. Ya kalau pinjaman 2.100.000 mungkin teman-teman akan bayar 3.500.000. Bisa juga 3.700.000. Sedangkan teman-teman terimanya nggak sampai 2.100.000. Bahkan terimanya cuma 1.500.000. Tapi bayarnya 3.500.000 lebih. Nah itu kan kalau dihitung dari total yang kita terima itu udah berapa kali lipat ya, 2 kali lipatan lah ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bunganya itu persentasinya dihitung dari nominal pinjaman kita, bukan nominal yang kita terima. Ya, paham sampai sini? Bunganya persentasinya dihitung dari nominal pinjaman yaitu 2.100.000. Bukan dari yang kita terima.
Ya, kalau yang kita terima 1.500.000 tapi presentasinya dari 2.100.000 udah jauh banget, ya kan? Bayarnya tadi terimanya kita 1.500.000, bayarnya 3 juta lebih. Nah, udah 2 kali lipat lebih seperti itu. Itu berdasarkan rata-rata pinjaman online non OJK yang pernah saya review, yang saya amati seperti itu. Sedangkan di sini berhubung di sini tidak dikasih tahu secara detail, secara transparan, ya kita bisa melihat dari ciri-ciri beberapa tadi teman-teman ya. Tenornya pendek, udah pasti ini pinjaman online non OJK. Jadi sampai sini udah paham. Ketika teman-teman dapat tawaran pinjaman dari aplikasi yang namanya ini, kredit digital, ya teman-teman udah tahu informasinya seperti apa karena sudah saya bagikan di video ini. Gitu ya. Walaupun di Play Store ada logo OJK, itu belum tentu kenyataannya memenuhi aturan OJK, bahkan belum tentu terdaftar di OJK. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Saya rasa review aplikasinya udah cukup detail. Jadi setelah ini teman-teman udah tahu kesimpulannya seperti apa dan ambil tindakannya seperti apa. Ya, yang jelas jangan pinjam di aplikasi seperti ini kayak gitu. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Mungkin segini aja. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.